Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diingat bila Anda melakukan konseling berhenti merokok. Ingatlah untuk menjelaskan kepada pasien tentang bagaimana rokok dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Dalam proyek Quit Tobacco Indonesia, kami menemukan bahwa orang-orang sangat ingin mengetahui dan memiliki gambaran yang dapat menuntun mereka untuk berhenti merokok. Gambaran visual dan analogi membuat perbedaan yang besar. Bila memungkinkan, Anda dapat membantu pasien memvisualisasikan bagaimana rokok dapat mempengaruhi kondisi sakit mereka atau keluarga mereka. Bekerja dengan ambivalensi atau perasaan yang campur aduk atau ragu-ragu dalam berhenti merokok. Menyeimbangkan ambivalensi memberikan kesempatan untuk memotivasi pasien. Sebagian pasien mampu untuk melihat keuntungan dan kerugian di dalam berhenti merokok. Sangatlah penting membantu pasien untuk melihat bahwa keuntungan lebih banyak dibanding kerugian. Dan hal ini untuk menilai apa yang penting dalam kehidupan mereka. Dorong untuk berpikir tentang manfaat yang dirasakan karena berhenti merokok. Hal ini untuk membantu tip the balance atau tips untuk menyeimbangkan yang dapat mendukung usaha berhenti merokok. Seperti misalnya, dapat atau mampu bekerja lebih keras, bertanggung jawab pada keluarga, atau perhatian terhadap masalah kesehatan. Perubahan perilaku dalam hal ini adalah berhenti merokok, adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan bukan kehilangan sesuatu yang telah dinikmati. Negosiasi rencana aksi dengan pasien. Yang pertama, tidak konfrontatif. Yang kedua, tawarkan beberapa pilihan. Misalnya, bisakah Anda melakukan hal ini? Atau, kalau seperti ini menurut Anda bagaimana? Hal ini memungkinkan pasien untuk mengeksplorasi kemampuan diri mereka sendiri atau apa yang mereka pikir bisa mereka lakukan dalam konteks nyata. Eksplorasi atau galilah tindakan mana yang terkait dengan berhenti merokok yang mungkin akan mereka ambil. Temukanlah langkah yang akan mereka ambil sebagai langkah awal yang tepat. Bantulah pasien untuk identifikasi dalam mengambil langkah ini. Bila berhenti merokok secara langsung tidak memungkinkan, bantulah pasien untuk membayangkan bagaimana dengan mengurangi jumlah rokok yang mereka hisap sebagai langkah pertama dalam berhenti merokok. Hal-hal mana yang membuat mereka menyerah? Dalam konteks apa mereka tidak merokok? Dan bagaimana cara menolak tawaran untuk merokok? Yang ketiga, menindaklanjuti langkah-langkah yang telah teridentifikasi untuk diri mereka sendiri. Setelah seseorang mengidentifikasi langkah yang mereka ambil untuk berhenti merokok, bantulah dia atau mereka untuk memvisualisasikan bagaimana mereka bisa melakukan tindakan atau langkah tersebut. Rencanakanlah aksi untuk ide tersebut. Apa yang harus kita lakukan bila berkonfrontasi atau melakukan argumen dengan pasien? Bila Anda berkonfrontasi dengan pasien, mengalirlah dengan perlawanan mereka. Jangan melawan dan jangan pula memarahi pasien. Katakanlah,
tugas saya sebagai dokter adalah memberitahu Anda untuk tidak merokok. Leave an open door, a chance for future conversation. Biarkanlah pintu itu terbuka untuk kesempatan di masa mendatang. Kesempatan untuk mendidik pasien mungkin akan terjadi di masa yang akan datang ketika pasien tersebut atau keluarganya sakit. Dok, merokok itu sudah menjadi budaya, Dok. Jadi susah untuk dirubah, Dok. Ya, memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin kan? Sekarang bagaimana menurut pandangan Anda? Mana yang lebih kuat nilai budayanya antara merokok sebagai aktivitas sosial dengan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga? Bayangkan, ketika seorang perokok sakit, bagaimana ia bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga? Alah dok, namanya umur itu kan sudah ada yang ngatur. Mau rokok, mau nggak rokok, ya saya milih rokok aja deh, lebih enak. Ya, tapi mohon dipahami Pak, bahwa penyakit akibat merokok itu bisa membawa penderitaan yang lama. Apalagi untuk pasien hipertensi seperti Pak Joko. Perokok dengan hipertensi ini bisa mengalami kebutaan, penyakit ginjal, serangan jantung, atau stroke Pak. Memang setelah stroke masih bisa hidup lama, tapi dalam kondisi tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, atau tidak bisa jalan. Coba dibayangkan bagaimana kondisi pasien itu dan keluarganya, Pak. Apa Pak Joko mau hidup seperti itu? Apakah kenikmatan merokok sebanding dengan rasa sakit dan penderitaan yang diakibatkan setelahnya? Silahkan Pak Joko renungkan. Apa yang akan Anda katakan pada seseorang yang tidak mau berhenti merokok atau tidak mau membicarakan tentang berhenti merokok? Quit Tobacco Indonesia menggarisbawahi bagi mereka yang resisten atau tidak mau berhenti merokok dengan mendorong mereka untuk tidak merokok di dalam rumah. Quit Tobacco Indonesia melihat berhenti merokok berhubungan dengan individual dan lingkungan rumah, di mana anak-anak dan wanita terpapar sebagai perokok pasif dan menanggung konsekuensi atau akibat kesehatan. Ingatlah selalu untuk meminta pasien tidak merokok di dalam rumah dan jelaskan mengapa hal ini penting. Saya tidak bisa langsung berhenti begitu, Dok. Soalnya kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Terus pekerjaan saya gimana, Dok? Terus saya tidak dapat uang dong untuk keluarga saya. Apalagi sekarang saya sedang hamil, Dok. Setidaknya Bapak memikirkan kesehatan istri Bapak dan janin yang dikandungnya. Rokok dapat mengganggu pertumbuhan paru dan sehingga mengganggu perkembangan janin yang akan dapat mengakibatkan janin lahir dengan berat badan rendah. Bagaimana Pak? Paling tidak Bapak tidak merokok dalam rumah. Bisa nggak Pak? Saya sarankan untuk Bapak tidak merokok di dalam rumah untuk melindungi istri Bapak dan janinnya dari bahaya asap rokok.